Ustaz. Ibu masih mending. Israfil dengar cerita zaman dulu tuh, waktu masih kecil. Ada bapaknya, anaknya tinggalin sholat disetrika, Bu. Itu cerita itu terngiang-ngiang dalam benak itu. Ustaz sadis, bapaknya bilang, daripada kau dibakar Allah, bapak setrika. Setrika beneran. Biar anak-anak ibu dengar. Itu nanti dalam otaknya kan, nanti disetrika. Padahal tidak pernah seumur-umuran. Biar dia takut. Nah, cerita takut ini tuh cerita neraka, Bu. Cuman dia nggak paham cerita neraka. Gimana tahu cerita neraka tiap hari main game? Ada lagi ibu-ibu itu, dia tarik anaknya ke dapur, dinyalain kompor, mama bakar tangan kamu nanti. Itu semenjak itu udah dia, pokoknya ingat aja dia sholat. Daripada dibakar sama mamanya di dunia, mending daripada dibakar oleh Allah di neraka. Nah, yang kayak gini itu memang penting. Maka Rasulullah bilang, boleh dipukul itu kalau sudah 10 tahun. Kalau belum 10 tahun janganlah. Oh gitu Ustaz. 10 tahun itu kelas berapa, Bu? Kelas 4 SD, kelas 5 SD. Udah siap-siap aja besok. Ambil rotan itu, kalau nggak punya rotan, kayu aja, kayu penyapu itu kan, kayu sapu itu, siapin. Atau gantung aja lah, gantung aja di tembok. Ya, pokoknya bikin dia takut. Jangan dipukul beneran, ya. Jangan pukul beneran. Tapi kalau dipukul boleh tidak? Boleh, biar dia tahu sekalian. Pukul boleh pakai hanger kawat? Janganlah, bahaya, Bu. Pakai selang itu, selang boleh, selang. Pipa PVC? Itu buat istri. Itu pukul istri, ibunya ada-ada aja. Itu pukul istri. Yang nggak boleh nyakitin itu mukul istri. Ini kebalik sekarang. Ayo. Giliran mukul anak nggak mau kuat-kuat, mukul istri. Memang pukul istri itu tidak boleh menyakitkan. Ya. Jadi boleh nggak ya suami pukul istrinya? Itu tahapan ketiga. Nggak boleh tahap 1 langsung dipukul. Ada levelnya, Bu. Jadi Allah memberi izin langsung kepada yang namanya suami dapat memukul istrinya di tahapan kedua. Kedua apa ketiga? Oh, alhamdulillah. Bisa ranjang. Ngapain bisa ranjang? Punggung-punggungan aja lah. Taruh ban guling tengah-tengah kan, hadap sana. Ibu bersin, dorong dia langsung ya. Ibu kentut, dorong langsung jatuh dia kan. Oke. Yang pertama apa? Fariquhunna fil madaji. Ya, dipisah, bukan bisa ranjang, dibikin pembatas di tempat tidurnya. Kenapa? Karena kamarnya cuma ada 1. Kalau kamarnya banyak sih gampang lah ya. Oke, yang kedua apa? Itu yang kedua apa yang ketiga? Yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Yang ketiga, berarti Allah bukan mengizinkan hakim, Allah izinkan suami. Langsung Allah beri izin. Makanya memukulnya tak boleh dengan kasar. Boleh pakai siwak. Tahu siwak? Yang pukul kakinya. Tek. Malah ketawa bininya. Ya. Pakai duit pula. Mana ada pakai duit mukul? Ibu ada-adanya. Oke ya. Anak boleh dipukul umur berapa tadi? 10. Kurang dari 10 no. Gak boleh, Bu. Ini kadang belum 10 tahun dipukulnya bapak. Astagfirullah. Ya, kalau ibu enggak mau pukul langsung, taruh di pesantren. Taruh di pesantren, bilang, Ustaz, kalau anak saya nakal, pukul aja Ustaz. Karena sekarang ini dah taruh di pesantren, dia ngadu, ustaznya pula dipanggil sama polisi. Janganlah, ya. Alhamdulillah Israfil dulu pernah waktu libur sekolah 3 hari, namanya libur sekolah. Kita kan rumahnya jauh. Rumah jauh tak pulang. Ternyata pas libur sekolah, telat balik sekolah dipukul juga sama ustaz. Kita ke rumah teman makan rambutan, pulang-pulang disepukul. Pak, ingat banget. Tapi sampai hari ini ustaz itu waktu ketemu Israfil, mulailah dia kan. Enggak ada ngomong gitu, Bu. Dia lupa, Bu, ya.
Oke lah, nggak usah diingat-ingat ya. Ustadznya ada kok di sini, bukan di sini di Indonesia. Tapi ala kulli hal boleh dipukul anak, tapi umur 10 tahun kalau dia ninggalin sholat. Hati-hati, kalau ketika anak lebih cinta pada game, dia lupa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berarti kesyirikannya adalah pada setan gepeng itu. Ya. Serafil dapat kosakata ini waktu dengerin Ustaz Bahtiar ngomong. Kan Ustaz Bahtiar udah banyak yang ngomong. Oh ya sudah. Ya. Jadi kesyirikan kaum Nabi Nuh adalah satu, mereka lebih mementingkan semua syirik pasti duniawi lah. Ya, pasti urusannya duniawi. Maka kita kalau baca, oke, nomor 1 baca terjemahnya, Bu. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia mengatakan aku hanya pemberi peringatan. Itu saja. Pokoknya sebagai manusia kita hanya bisa memberikan peringatan, tidak dapat memaksa. Kita bukan diizinkan untuk menjadi tukang paksa. Lasta alaihim bi musaitir. Itu Rasulullah. Ikutlah Rasulullah SAW. Kita bukan disuruh maksain orang ikutin saya. Bagaimana ibu bisa menemukan metode dan cara mendidik tanpa harus marah-marah? Itu keren. Bagaimana caranya metode supaya anak itu bisa mau ikut orang tuanya tanpa ibu harus berkeras padanya sebelum usianya 10 tahun. Maka cara yang paling mudah, lihatlah Rasulullah SAW. Anas bin Malik, berapa umurnya? Berapa umurnya waktu Rasulullah menerimanya? Pokoknya masih belum balik lah dia, masih 4 tahun. Waktu dia pertama kali ibunya datang. Kata Anas, saya berkhidmat untuk Rasulullah 10 tahun. Ini kata-kata beliau. Ibu nanti cari sendiri doa yang dibacakan Nabi. Tapi kata dia yang uniknya adalah, setiap kali saya tidak mengerjakan sesuatu yang disuruh, Nabi tak bertanya, kenapa kau tak kerjakan ini? Ataupun beliau selama 10 tahun itu nggak pernah nanya ke saya, kenapa kau bikin gini? Nggak ada dua ucapan ini dari Nabi SAW kepada Anas. Padahal dia bilang, khadamtu Rasulillah, aku berkhidmat untuk Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah tidak pernah, tanda kutip, protes. Kenapa kau bikin kayak gini? Kenapa kau kayak gini? Kenapa kau nggak kayak gini? Nggak pernah didengar Anas selama 10 tahun. Dan padahal beliau belum balik. Sekarang tanya anak-anak, ibu mana yang belum pernah nanya anaknya begitu? Ibu mana yang belum pernah ngomong, bertanya kepada anaknya seperti itu? Padahal belum balik. Ada nggak, Bu? Ibu pernah nggak nanyain anaknya, kenapa kamu nggak begitu, hai? Kenapa kamu nggak kerjakan ini? Pernah nggak ibu nanya anaknya begitu? Bu? Nggak pernah dia urus berarti. Sering juga. Nah, ini Rasulullah. Nah, pendidikan ini datang dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah katakan apa? Sama pesan-pesannya. Nabi Nuh pesannya apa? Hadapi kaummu, bilang ke mereka apa? Aku adalah pemberi peringatan. Udah. Berarti tugas kita tidak lebih dari itu. Karena para nabi saja tugasnya apa? Nazir. Nazir itu adalah apa, Bu? Nazir itu memberi peringatan ancaman. Pemberi peringatan ancaman. Kalau pemberi peringatan ancaman berarti paling mudah adalah cerita yang menyeramkan tentang neraka. Jangan cerita yang lain. Nanti kamu digigit kucing. Nggak perlu. Ya. Kalau Anas bin Malik tadi dia masih belum balik, sudah dititipkan ibundanya kepada Rasulullah. Kemudian saat Rasulullah wafat, usianya juga baru 18 tahun kurang lebih. Dan dia 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Ya. Kenapa yang diingat hanya Rasulullah nggak pernah protes aku? Berarti kalau dia jadi ayah berikutnya, pasti anak-anaknya kan akan diturunkan ilmu yang sama.
Makanya dalam kisahnya Anas bin Malik adalah sosok yang awalnya tidak suka makan labu. Tidak suka makan labu. Tapi dia melihat Nabi kok suka makan labu. Kelama-kelamaan dia pun suka makan labu gara-gara apa? Gara-gara apa? Melihat yang dicintainya makan labu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan kurma tidak? Suka makan kurma. Anak ibu semuanya suka makan kurma enggak? Kenapa dia enggak suka makan kurma padahal ibunya makan kurma tiap Ramadan? Nah, sekarang dirubah caranya. Ceritakan cerita Nabi Muhammad dengan Anas bin Malik tadi. Awalnya Anas enggak suka labu, nak, tapi dia punya yang dia sayang. Siapa yang dia sayang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat sang kekasihnya makan kurma, makan labu, dia akhirnya makan labu. Sekarang kamu sayang Rasulullah enggak, Dek? Sayang Rasulullah enggak? Sayang. Cinta Nabi enggak? Cinta. Nabi Muhammad suka lah makan kurma. Yuk makan. Jangan dibiarkan anak-anak gara-gara BTS itu aja mantri orang. Kok tahu juga Ustaz? Ya, anak muda, bos. BTS, bu, antri, dia jual 600.000 aja, padahal cuma di kertas jual ayam goreng, minuman, entah apalah lagi. 600.000 pun dibeli juga. La ilaha illallah. Itu kenapa semuanya? Karena cinta. Maka kita nggak bisa bilang, Dek, kau nonton BTS lagi, awas. Nggak bisa. Bilang aja, seseorang almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat bersama yang dia cinta. Bilangin aja, kalau orang muslim masuk surga. Di surga ada Rasulullah. Kalau orang kafir masuk. Kalau selama ini, kalau BTS ini tak masuk Islam sampai nanti dia mati, masuk mana dia? Nanti kau sama BTS juga di neraka, mau, Dek? Oh, enggak lama. Nantilah sebelum mati, aku taubat. Tak ada yang tahu. Maka orang-orang yang mengerti tentang pecinta BTS, mereka pasti beli semua yang terkait dengan BTS. Akhirnya apa? Dia tahu pasarnya. Dia jual dengan bungkus BTS itu sangat apa? Laris. Bukan tidak boleh ikut BTS, silahkan aja. Mau nonton BTS dengan silahkan aja. Ya, tapi ingat, ending kita yang masuk surga, di surga ada siapa? Rasul. Ibu pengen ketemu Rasulullah enggak, Bu? Pengen. Kalau pengen ketemu Nabi ngapain? Ikuti sunnah Rasul. Minimal hafal juz 30. Udah minimal dah tuh. Maksimalnya 30 juz. Nggak ada juz 31 kan? Maka sederhana, Bu, ya. Seseorang bersama yang dia cintai. Ibu akan bersama Nabi karena ibu cinta Rasul. Nah, Anas bin Malik ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ngomong dengan orang Arab Badui hadis yang barusan. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Terus dia dengar orang, kata dia, "Wih, kalau begitu enak banget ya." Akhirnya dia bilang, "Saya cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar." Kenapa Rasulullah? Rasulullah dijamin surga. Abu Bakar dijamin surga. Umar, walaupun amalku tidak seperti amalan mereka-mereka. Keren gak, Bu? Ini anak di zaman sahabat. Maka dirubah dulu idolanya nih siapa. Silahkan yang mau nonton drakor, nonton aja, nggak ada masalah. Jangan dimarah-marahin juga. Karena apa? Rasulullah tidak pernah ngomong yang nyakitin, nyelekit, itu nggak pernah dia. Ya, nggak pernah apa bikin orang sakit hati, itu kan? Karena omongannya itu Nabi nggak pernah. Bukan tipe Rasulullah. Ya, silahkan bagi siapapun yang masih muda-mudi hari ini masih suka nonton drakor, ya biarkan aja. Ingatkan aja tadi apa? Kalau kau masuk surga bersama yang kau cintai nanti, berarti aku pengen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen bersama Umar, pengen bersama Abu Bakar dan 10 yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.